Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat berjumpa kembali dengan saya Nurholi Syukron, tutor online pada sesi inisiasi ketiga em, untuk mata kuliah kebijakan publik, ya, baik dengan kode ADPU 41063 dan ADPU 441064. Kali ini kita akan menelaah atau mengkaji atau membahas tentang proses dalam kebijakan publik, di mana seluk-beluk tentang kebijakan publik detail akan kita ulas begitu. Nanti juga di forum diskusi, saya harapkan teman-teman mahasiswa semua aktif mengikuti diskusi, dan jangan lupa ketika diskusi itu rekan-rekan mahasiswa sekalian menyampaikan rujukan atau reference yang dapat memperkuat argumentasi rekan-rekan mahasiswa semua ketika menjawab suatu persoalan begitu. Untuk tinjauan mata kuliah pada sesi ketiga ini, bahwa kebijakan publik ini merupakan suatu proses, ya, di mana terminologi proses kebijakan sendiri menunjukkan bahwa ada semacam sistem yang menginterpretasikan ide atau gagasan kebijakan, ya, menjadi sesuatu hal yang realistis atau aktual yang selanjutnya ini akan diimplementasikan dan memiliki dampak yang positif bagi publik maupun elemen lain yang ada di suatu wilayah. Kemudian langkah awal dalam proses kebijakan ini adalah melakukan identifikasi atau pengenalan terkait dengan fenomena atau problematika atau persoalan-persoalan yang ada di ranah publik, ya. Untuk skenario pembelajaran di inisiasi ketiga ini adalah, yang pertama tentunya rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk mempelajari modul 3 BMP ADPU 4410 secara independen atau mandiri, kemudian memberikan tanggapan, ya, pada diskusi ketiga, mengerjakan tugas tutorial 1 dan mengerjakan tes formatif 3. Pada hakikatnya kebijakan publik tentu merupakan suatu rangkaian kegiatan atau tahapan dari suatu kegiatan, ya, yang berkaitan satu sama lain atau berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan ekspektasi yang dikehendaki tentunya. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang juga kerap disebut sebagai proses atau siklus kebijakan publik, di mana kebijakan publik ini memiliki beberapa tahapan, ya, yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain, sebagaimana dua sisi mata uang, ya. Beberapa pakar telah mengidentifikasi, mendefinisikan, memberikan makna kepada proses kebijakan publik. Laswell pada tahun 1956 mengemukakan bahwa ada 7 aktivitas dalam kebijakan publik yang saling berurutan, yakni ada intelligence, kemudian ada recommendations, prescription, invocation, application, appraisal, dan terminations, ya. Kemudian Herbert Simon pada tahun 57, setahun berselang, mengemukakan urutan yang paling logis dari proses kebijakan publik. Yang pertama adalah collecting the information, ya. Kemudian sorry, there's a problem here, tapi kita lanjut saja, ya. Kemudian Easton ini juga mengemukakan pendapatnya mengenai proses kebijakan publik, di mana ia menyampaikan bahwa proses kebijakan publik merupakan suatu model sistem politik, ya, yang tentunya
mengkonsepsikan adanya korelativitas atau keterkaitan antara proses pembuatan keputusan dengan dampak kebijakan dan lingkungan dari kebijakan itu, atau tempat di mana kebijakan itu diterapkan begitu. Kemudian Wayne Parsons pada tahun 1997 menyampaikan bahwa proses pembuatan kebijakan ini sebagai suatu rangkaian atau urutan atau tahapan atau langkah dari kebijakan publik ya. Selanjutnya ada pendapat yang disampaikan oleh Holt and Ramesh pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa kebijakan sebagai sebuah siklus dengan beberapa langkah atau tahapan. Yang pertama ada agenda setting atau rekognisi terhadap persoalan. Kemudian yang kedua ada policy formulations atau semacam perumusan kebijakan, draft begitu. Bisa dikategorikan sebagai proposal ya of solution dari persoalan yang tadi telah diketemukan. Kemudian ada decision making atau choice of solution, ini berarti menetapkan atau mengesahkan kebijakan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada policy implementations ya, atau putting the solution into effect. Artinya kebijakan sudah dalam bentuk produk hukum yang telah memiliki legal standing yang jelas. Kemudian yang terakhir ada policy evaluations ya, atau monitoring result dari kebijakan atau menilai begitu kebijakan. Sementara itu James E. Anderson pada tahun 2003 dirinya mengungkapkan bahwa tahapan dalam kebijakan publik atau proses dalam kebijakan publik itu terdiri dari problem identifications and agenda setting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua formulations, yang ketiga adoptions, kemudian implementation, dan yang kelima atau yang terakhir adalah evaluations ya. Ada proses teknokratis yang dapat diadopsi dalam kebijakan publik atau proses kebijakan publik, di mana proses teknokratis ini merupakan suatu orientasi atau langkah yang mengedepankan proses perumusan kebijakan publik secara step by step begitu atau bertahap, yakni dengan merumuskan, kemudian mencari alternatif kebijakan ya, kemudian melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan dan menilai dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan tadi. Ada beberapa pendekatan dalam proses teknokratis dari kebijakan publik, diantaranya adalah bersifat praktis ya. Ini merupakan karakteristik yang pertama, di mana kebijakan itu idealnya dapat digunakan untuk mengatasi pelbagai persoalan yang mengemuka di kehidupan sosial masyarakat. Kemudian karakter utama dari proses teknokratis ini ada linearitas, birokratis, mekanistik, dan pragmatis ya, top down. Kemudian proses teknokratis ini juga lebih mengedepankan proses kebijakan publik secara bertahap. Kemudian urutan tahapannya sendiri berdasarkan karakteristik teknokratis ya, ada perumusan masalah, pencarian alternatif kebijakan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap dampak kebijakannya. Contoh dari pendekatan teknokratis ini dapat dilihat dari model Patton-Zwicky ya, yang mengungkapkan ada setidaknya 6 langkah-langkah merumuskan kebijakan publik. Yang pertama itu mendefinisikan problematika atau masalah. Kemudian yang kedua menetapkan kriteria evaluasi alternatif. Kemudian yang ketiga mengidentifikasikan alternatif ya. Kemudian yang keempat mengevaluasi alternatif-alternatif yang tersedia. Yang kelima membandingkan atau mengkomparasikan alternatif-alternatif yang tersedia. Yang keenam ini menilai dampak dari alternatif yang ditawarkan. Keenam langkah ini tentunya akan berjalan secara bertahap atau berurutan ya, mulai dari pendefinisian masalah dan diakhiri dengan menilai dampak.
Selanjutnya dampak kebijakan akan digunakan sebagai rekomendasi ke dalam proses kebijakan publik berikutnya, seperti itu. Kemudian dalam konteks proses demokratis, kebijakan publik ini lebih mengedepankan peran dari aktor-aktor kebijakan ya, yang memiliki keterkaitan dalam jejaring kebijakan untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan dari aktor-aktor kebijakan tersebut begitu. Kemudian ada beberapa karakteristik dalam pendekatan proses demokratis. Karakter utama dari proses demokratis tentu saja non-linear, kemudian plural, ya, pluralistik, interaktif, deliberatif, dan dia karakteristiknya itu bottom up begitu, dari bawah ke atas begitu kan. Kemudian proses demokratis ini lebih mengedepankan peran dari aktor kebijakan tentu saja yang terikat dalam jejaring kebijakan untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan dari aktor kebijakan. Aktor kebijakan ini setidaknya ada 3 unsur ya. Yang pertama itu tentu saja konstituen atau masyarakat, kemudian eksekutor ya, pemerintah. Yang ketiga private sector. Konstituen ini diwakili atau dimanifestasikan atau mendelegasikan perannya kepada para anggota parlemen, seperti itu. Kemudian contoh dari pendekatan demokratis adalah advocacy coalition approach dari Sabatier dan Smith ya. Ada sebuah framework dari advokasi, koalisi advokasi ya, dapat dilihat dalam bagan di slide nomor 13, di mana poin awalnya itu adalah relatively stable parameters atau parameter relatif yang memiliki stabilitas ya. Kemudian ada external system events ya. Selanjutnya ada long term coalitions opportunity structures. Selanjutnya ada short term constraints ya. Short term constraints and reduce of subsystem actors. Selanjutnya ada policy subsystem. Dapat dilihat ya di materi pengayaan slide nomor 13, bagaimana koalisi advokasi itu bekerja seperti itu. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa sejatinya kebijakan publik ini ada dan berproses ini untuk mengakomodir kepentingan publik, di mana kepentingan publik merupakan orientasi utama dari mengapa kebijakan publik itu dapat dihadirkan begitu kepada publik. Ini untuk menjaga atau mengakomodir agenda-agenda publik, untuk mengatasi persoalan-persoalan publik tentunya, dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban di antara masing-masing individu di dalam suatu tatanan kehidupan sosial masyarakat. Demikian materi inisiasi ketiga ya untuk kajian proses kebijakan publik. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan atau insiden yang mungkin kurang mengenakan begitu. Saya harap rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan belajar ini. Saya ucapkan selamat belajar. Saya akhiri video sapaan ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat belajar sekali lagi. Terima kasih.